Masih bersama kami di Presisi Pagi. Sebagai bentuk cinta akan budaya Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk bersama-sama menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kombes Pol Tri Suhartanto dengan memperkenalkan kesenian Sri Mulat kepada generasi muda. Kesenian lawak Sri Mulat menjadi salah satu kesenian budaya Indonesia yang melekat di masyarakat, khususnya di Pulau Jawa di era tahun 50-an yang didirikan oleh Ibu Sri Mulat dan suaminya Slamet Raharjo di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, kelompok Sri Mulat kemudian mendirikan cabang-cabang di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Sri Mulat termasuk grup lawak yang cukup lama bertahan meski di tengah perjalanan karir terjadi banyak menghadapi persoalan dan bongkar pasang pemain. Jika sebelumnya hanya berpentas di gedung-gedung pertunjukan, setelah munculnya televisi swasta pada akhir 1980-an, masing-masing anggotanya mendadak menjadi selebriti. Grup ini dapat dikatakan merupakan satu-satunya grup lawak Indonesia yang memiliki anggota paling banyak. Seiring berkembangnya zaman, kesenian lawak mulai tergerus oleh hadirnya budaya barat sehingga keberadaannya tinggal kenangan dan beberapa pemain mulai memilih profesi bersolo karir. Sebagai bentuk cinta akan budaya Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk bersama-sama menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kombes Pol Tri Suhartanto dengan mendirikan Museum Sri Mulat yang berlokasi di Desa Bumi Aji, Kota Batu Malang, Jawa Timur yang diresmikan pada 8 Agustus 2024 lalu oleh PJ Bupati Kota Batu dengan dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Baru-baru ini, Kombes Pol Tri Suhartanto selaku penasehat Museum Gubuk Wayang Mojokerto mensosialisasikan Museum Sri Mulat dan kesenian Sri Mulat di hadapan para pendidik generasi emas 2045, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Bangkalan, didampingi Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Dion Fitrianto dan Kasih Humas Polres Bangkalan Ibtu Risna Wijayati. Acara ini dihelat di Ruang Gedung Merdeka, Bangkalan pada 11 September 2024 lalu. Bangkalan, pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan sosialisasi bahwa kami dari kepolisian cinta akan budaya. Bukti bahwa cinta akan budaya, bahwa kita akan melestarikan budaya dan menjaga budaya bangsa kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. 2045, nah ibu-ibu guru TK saat ini adalah pendidik untuk menyiapkan generasi tahun 45. Dan oleh sebab itu, kita menyapa datang ke sini, melaksanakan sosialisasi bahwa kita juga punya budaya, punya asli budaya Indonesia, yaitu Sri Mulat. Sri Mulat dalam hal ini supaya bisa menceritakan kepada anak didiknya, kita membentuk Museum Sri Mulat yang ada di wilayah Kota Batu, Bumi Aji, Jawa Timur. Ya, semoga bermanfaat bagi generasi penerus, generasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Di tempat terpisah, Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mendukung dengan adanya sosialisasi tersebut karena menunjukkan bahwa kepolisian cinta akan budaya dan bukti cinta akan budaya ditunjukkan dengan melestarikan budaya serta menjaga budaya bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Jepara di Aula Resto Maribu Jepara menggelar peluncuran buku karyanya yang berjudul Mozaik Pengabdian AKBP Wahyu Nugroho Setiawan di Bumi Kartini. Kapolres Jepara berharap semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi masyarakat. Buku ini memberikan gambaran perjalanan dan pengabdian AKBP Wahyu Nugroho Setiawan sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dimulai dari penugasan pertama di Polda Metro Jaya setelah lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2003, hingga menjadi Kapolres Sukoharjo tahun 2021 dan Kapolres Jepara tahun 2023.
Buku dengan tebal 183 halaman dan terdiri dari 19 bab tersebut berbagi kisah tentang perjuangan, mimpi, dan kekuatan leluhur yang terasa begitu kuat di bumi Kartini. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan bekerja sama dengan penulis lokal Hadi Priyanto yang memiliki kualitas menulis dan juga wartawan serta tim Si Humas Polres Jepara. Polres Kutai Kartanegara bersama tim bidang hukum Polda Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berlangsung di ruang Catur Prasetya Polres Kutai Kartanegara. Acara ini dihadiri oleh personil Polres serta jajaran polsek terkait. Sosialisasi kali ini mengangkat 3 pokok materi, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Bab 35 terkait tindak pidana khusus, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai penyidikan tindak pidana. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Bitkum Polda Kaltim AKBP Tasibun menyampaikan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai regulasi terbaru, terutama dalam menjalankan tugas sehari-hari anggota kepolisian di wilayah Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan sesi pretest dan posttest guna mengukur sejauh mana pemahaman peserta sebelum dan setelah menerima materi. Personil yang hadir mulai dari perwira hingga bintara sangat antusias mengikuti jalannya acara yang juga diwarnai dengan sesi tanya-jawab. Hadir sebagai narasumber lainnya, PS Paurluh Kum, Subit Sunluh Kum, Bitkum Polda Kaltim, Ibda Tonceri, serta Bamin Subit Sunluh Kum, Brigpol Egi Okta Irawan, dan Bamin Subakrenmin Bitkum Pribda Bimo Yudo Wicaksono. Satlantas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan workshop safety riding kepada peserta Jumbara PMR ke-30 PMI Kabupaten Banyumas. Workshop safety riding disampaikan kepada 75 orang perwakilan PMR sekolah SMA, SMK, MA se-Kabupaten Banyumas yang menjadi peserta Jumbara PMR ke-30 PMI Kabupaten Banyumas. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain PS Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas beserta anggota dan Ketua PMR Kabupaten Banyumas beserta segenap panitia. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo melalui Kasat Lantas Kompol Galuh Pandu Pandega Ferdiansah mengatakan sosialisasi keselamatan berkendara yang disampaikan diantaranya meliputi etika, tata cara, disiplin, dan sopan santun dalam berkendara yang aman dan berkeselamatan, tidak mengemudikan kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum memiliki SIM, tidak memodifikasi kendaraan bermotor sehingga tidak memenuhi standar keselamatan, bijak dalam bermedia sosial, serta waspada dengan pergaulan saat di luar rumah maupun sekolah kepada peserta Jumbara PMR ke-30. Melalui kegiatan workshop safety riding ini, diharapkan peserta Jumbara PMR ke-30 PMI Kabupaten Banyumas dapat memahami etika, sopan santun, dan disiplin dalam berlalu lintas dengan menerapkan prinsip 3 siap, yakni siap diri perorangan, siap kendaraan, dan siap mematuhi aturan lalu lintas, serta menjadi generasi penerus kebangkitan bangsa dan menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa kalangan pelajar dapat diminimalisir. Kadif Hub Inter Irjen Pol Krisnamurti menerima audiensi warga Gaza di Mabes Polri. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.